mari sama-sama kita dengarkan tausiah agama yang insya Allah akan disampaikan oleh Kiai Haji Sofyan Nijomi MA. Padanya dipersilakan. Sallu ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama ala ibadihil mu'minina bil irfan wa akramahum min mazidi fadlihi bi ru'yatihi fil jinan. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul allam wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibu a'lal maqam. Arsalahu Allahu rahmatan lil anam id laulahu lakanat ahwaluhum aqbaha minal an'am wa ala alihil bararatil kiram wa sahbihi masabihil zalam wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumin tantiku fihi jami'ul a'dha' wa yabkumu fihi lisan salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ma damatil awqat wal awan. Wa ba'du fa yaqulu Allahu subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sallama inni lam ub'as la'anan wa innama bu'istu rahmatan. Wa qala aidan irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sadaqallahul aliyyul azim wa ballagha rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Fattahu ya Fattahu ya Fattah, ya Alimu ya Alimu ya Alim, Allahumma aftah alayya wa alayna fathan qariba, Allahumma aftah lana futuhal arifin, Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa min nafsin la tashba wa min qalbin la yakhsha wa min du'ain la yusma wa na'udzubika min tilkal arba'. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin hadirat jamaah Majlis Maulid Nabi Masjid Jami Al-Ikhlas rahimakumullah. Wabil khusus ashabul fadilah, para alim ulama, para asatid, para muallim, para guru, tokoh masyarakat sesepuh di lingkungan Masjid Jami Al-Ikhlas yang sangat saya hormati, sangat saya ta'zimi dan sangat saya tasyrifi. Mudah-mudahan ta'zim, tasyrif dan takrim saya tidak berkurang sedikit pun jikalau satu persatu orang-orang yang mulia hadir di tengah-tengah kita dan tidak saya sebut namanya satu persatu. Dan mudah-mudahan kehadiran beliau menambah keberkahan majelis kita pada malam hari ini. Amin ya rabbal. Saya bangkunya kegedean ini. Saya khawatir kalau bangkunya gede saya minta 3 periode dah. Padahal Oktober udah mau turun tuh. Paham? Paham? Iya, bangkunya kegedean, takut saya nanti minta 3 periode. Dan saya khawatir nanti anak saya jadi wakil presiden, mau jadi gubernur DKI, pala lu butai. Tahu pala lu butai? Kalau Habib Rizik pala lu bumenyan, kalau saya pala lu butai gitu. Amin ya robbal.
Baik, saya nggak lama-lama karena harus ke Pondok Maharta Masjid Kuba. Nggak lama-lama nih, mampir aja nih Ustaz Sasmi Rais yang ngundang saya. Ya paling sampai jam 2:30 pagi aja lah kira-kira. Baik, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebelum kita ceramah kita doain anak kita. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara salatan tubasyiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadza ila yaumil akhirah. Lagi Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara salatan tubasyiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina dha ila yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara salatan tubasyiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina dha ila yaumil akhirah. Amin ya rabbal. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Rasulullah itu dalam Al-Quran disebutkan rahmatan lil alamin. Rahmat bagi sekalian alam semesta, bukan untuk kita saja. Maka kalau dalam fikih ada kitab Baih, kitab tentang penyembelihan. Itu karena rahmatan lil alamin. Dalam agama kita ada fikih itu kitab Baih, kitab tentang penyembelihan karena rahmatan lil alamin. Sampai kepada binatang pun harus ada rahmah. Kata Nabi, inni lam ub'as la'anan. Aku ini tidak diutus oleh Allah la'anan, suka mengutuk-ngutuk. Walakin bu'issu rahmatan, akan tapi aku diutus sebagai rahmah. Itu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil. Makanya diajarin tuh kitab Dzabaih, kitab penyembelihan. Sampai akhlak motong binatang diajarin karena rahmatan lil. Ada atikannya kata Nabi, idza qataltum fa ahsinul qitlata. Innallaha katabal ihsan ala kulli syai. Innallaha, sungguhnya Allah, kataba, telah menetapkan al ihsan, bersikap baik, ala atas segala sesuatu. Jadi Allah menetapkan ihsan, bersikap baik, ala kulli syai, atas tes. Saya pikir sabotase kali. Karena nyebut Mulyono mati mic-nya. Paham? Nggak paham, bego dulu. Makanya dalam kitab fikih, kitab Dzabaih, kitab penyembelihan, motong binatang itu ada akhlaknya. Maka Nabi ajarkan, innallaha katabal ihsan ala kulli syai. Sungguhnya Allah menetapkan ihsan, bersikap baik, ala kulli syai, atas segala sesuatu.
Fa idza qataltum fa ahsinul qitlata, kalau kalian pun membunuh maka baguskanlah membunuhnya. Dalam agama kita nggak boleh nusuk musuh dari belakang, harus tarung jantan, nggak ada menikam dari belakang. Jadi kalau perang kalah baru pasukannya pada maju tuh. Fa idza qataltum fa ahsinul qitla, kalau kalian pun membunuh baguskan pembunuhannya. Wa idza dzabhtum fa ahsinu dzibhata, kalaupun nyembelih baguskan sembelihnya, baguskan penyembelihannya. Wal yuhidda ahadukum supratahu wal yurih dzabihatahu, dan hendaklah kata Nabi menajamkan salah seorang kalian pisoknya, goloknya, bendoknya. Tahu bendok? Tahu bendok? Golok, bendok, golok, orang bilang bendok, bendok ya golok, golok ya bendok. Wal yuhidda ahadukum supratah, hendaklah menajamkan salah seorang kan goloknya. Wal yurih dzabihatahu, dan hendaklah yang membuat nyaman hewan sembelihannya. Jadi enggak sembarangan, agama kita tuh bagus, Pak. Saya dulu punya tetangga, Pak, belakang rumah saya enggak sebut agamanya dan sukunya. Itu kalau sore dia bakar binatang tuh. Bakar binatang, binatang dia masukin dalam karung tuh, dia ikat, dia pukul ini. Buk, 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 mati dah. Dia buka karungnya, dia angkat. Innalillahi, itu binatang yang dimakan nggak pantas dimakan. Itu binatang yang biasa kencing pinggir jalan tuh, itu yang dia makan tuh. Allahu Akbar. Kita mulia agama kita, agama Islam, Rasulullah rahmatan lil. Binatang yang dimakan pantas dimakan, kebo, kambing, sapi, ayam, soang, entok, apa lagi? Hah? Onta, apa lagi? Apa lagi? Kunyuk. Binatang, udah jangan rame-rame. Binatang yang dimakan pantas dimakan. Mau dimakan pun motongnya harus akhlak. Wal yuhidda ahadukum suprotah, dan hendaklah menajamkan salah seorang pisaunya. Asah pisaunya yang tajam, dan akhlaknya jangan ngasah golok di depan kambing yang kita potong. Jadi kalau mau matong besok, ngasahnya sekarang nih. Ya mau motong besok, ngasahnya sekarang. Jangan ngasah golok depan kebo, sapi, kambing jangan. Jadi besok mau motong nih, sekarang ngasah. Itu binatang juga ada pri kebinatangannya. Kambing ada pri kekambingannya. Coba saya mau nanya nih, kira-kira nih kalau kita mau disunatin, pisaunya diasah depan biji mata kita, kira-kira gimana? Gue kabur aja mas. Pisau goloknya mana golok tuh? Goloknya diasah depan kita tuh, waktu kita mau disunatin, kira jadi nggak kira? Masya Allah, perih banget, belum dipotong udah rasa perih. Nabi larang tuh, aturidu antumi taha mautatin, apakah kau mau mematikannya beberapa kematian? Belum mati udah terasa mati karena goloknya diasah di depan biji mata. Jangan, akhlak tuh. Itu kan rahmatan lil alamin. Kalau nggak diajarin Nabi, wal yuhidda ahadukum suprotah, hendaklah menajamkan salah seorang golok. Makanya kalau orang Betawi Pondok Pinang tuh golok dipakai setahun 2 kali tuh. Nggak boleh dipakai yang lain. Pertama kalau mau lebaran ngandil namanya. Tahu ngandil? Patungan beli kebo, potong bagi-bagi lagi tuh. Itu ngandil tuh. Yang kedua dipakai kalau korban. Maka iseng-iseng tuh golok dipakai buat nyacak-nyacak marah tuh. Golok gue pakai buat motong, lu pakai nyacak-nyacak marah. Karena akan mengurangi ketajamannya. Itu mengurangi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tajamkan, wal yuhidda ahadukum suprotah, hendaklah menajamkan salah seorang kalian pisaunya. Wal yurih dzabihatah, dan hendaklah ia membuat nyaman hewan sebenarnya. Itu binatang pun bikin nyaman. Gimana kita menamai wal yurih dzabihatah? Ai bi ihdadis sikin, dengan menajamkan pisau, wa ta'jila imrali, dan dengan mempercepat menjalankannya. Jadi jangan digodot, tahu digodot? Kambing digodot, bitajili imroh, dengan mempercepat menjalankannya. Serat sekali gitu. Maka tarik lehernya biar kencang, nanti serak sekali. Itu wal yurih dzabihatau, dengan menajamkan pisau dan mempercepat menjalankannya. Ini wa ma arsalnaka illa rahmatan lillah. Jadi bukan untuk semuanya. Semua mendapatkan rahmat kan diutusnya
Rasulullah, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Tuh, kalau lagi mahalul qiyam itu banyak yang nangis tuh, terharu, ya Allah kapan bisa ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Angkat tangan yang belum pernah ke Madinah. Yang belum pernah angkat tangan, yang belum pernah umroh angkat tangan. Jangan malu-malu, nggak usah gengsi. Biar malaikat Jibril doain malam ini, angkat tangan. Biar ketahuan mana. Kalau nggak angkat tangan, Jibril nggak tahu angkat tangan. Yang belum pernah umroh angkat tangan ke Madinah, belum pernah angkat tangan. Angkat tangan. Innalillahi banyak amat. Lu banyak amat. Itu ngangkat tangan yang berangkatin lu siapa? Lu angkat tangan emang enak banget, emang murah. Ustadz tadi orang sudah angkat tangan, orang kan dikatain. Itu orang yang maulid di tanah air, datang ke Madinah tuh beda Pak. Lagi mahalul qiyam, ya Nabi salam, terbayang tuh Masya Allah Rasulullah. Nyampe ke Madinah, alhamdulillah bisa ziarah. Kalau kita ziarah ke Madinah sama juga datang pada Nabi waktu hidup. Man zaroni ba'da mamati faka'annama zaroni fi hayati. Man zaroni, orang yang menziarahi aku ba'da mamati, sesudah matinya aku, faka'annama, maka seakan ia zaroni, menziarah aku fi hayati, dalam masa hidupku. Datang ziarah sudah Nabi meninggal, sama juga kita datang ketika beliau masih hidup. Subhanallah. Makanya berdoa biar nanti bisa ziarah, bisa haji dan Mau tahu caranya? Mau tahu caranya? Mau tahu caranya? Ikutin saya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballiguna biha hajja baitikal haram wa ziyarata qabri nabiyyika Muhammadin alaihi afdalus salati wassalam fi lutfin wa afiyatin wa salamatin wa bulugil maram. Amalin tuh tiap habis sholat 11 kali, tiap 5 waktu, subuh, duhur, asar, amalin 11 kali. Insya Allah Allah mudahkan untuk bisa pergi haji ataupun umrah. Nanti saya tulis ijazahnya, kasih ke Ustaz Sasmi Rais, nanti dibagiin. Atau minta ijazah saya ke rumah, saat ijazah sholatnya saya datang ke rumah. Sebelum ke rumah saya mampir ke Carrefour dulu. Jangan minta ijazah lenggang kangkung, datang ke rumah mampir ke Carrefour, beli kulkas, beli laptop, beli TV, beli HP, beli buah, baru datang ke rumah. Minta ijazah lenggang kangkung, pala lu butai. Ijazah, saya ngamalin itu bertahun-tahun, alhamdulillah. Haji, umroh nggak pernah ngeluarin duit tuh. Allah ijazah, saya diijazahkan, saya amalin udah 11 tahun saya amalin. Allahumma sholli ala sayyidina salatan tuballighuna bi hajja baitikal haram wa ziyarata qabri nabiyika Muhammadin alaihi afdalus salatu wassalam fi lutfin wa afiyatin wa salamatin wa bulughil maram wa ala alihi wa sahbihi wa, nanti saya tuliskan bagian nanti biar diijazahin. Saya nanti bilang qabil tuh ya. Ajastukum hadhil ijazata kama ajazani syekh, bilang qabil tuh. Ajastukum hadhil ijazata kama ajazani syekh itu. Nanti amalin dah ya. Nanti tulisannya saya kasih Ustaz Sasmi Rais, nanti biar dibagikan. Tapi jangan lupa sebelum ke rumah mampir kemana? Carrefour, beli laptop, beli kulkas, beli TV, beli HP, beli baru. Dan assalamualaikum Ustaz, ini Ustaz nih ganti ijazah TV, kulkas, laptop. Amin dong. Lu diam aja padahal lu gue curiga nih. Subhanallah, makanya orang yang datang ke Madinah kalau dia maulid Nabi di tanah air, ke Madinah beda rasanya Pak. Betul-betul beda. Saya kalau udah masuk ke Madinah teringat tala'al badru alaina min saniyatil wada
وجب الشكر علينا ما دعا لله ذا أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرف المدينة مرحبا ya khairoda. Netesin air mata tuh. Membayangkan sosok Rasulullah yang kita cinta datang ke Madinah, yang di sini maulid Nabi, datang ke Madinah beda rasanya dengan orang tidak maulid Nabi. Buktikan aja nanti. Buktikan bagaimana rasa datang ke Madinah kalau kita maulid Nabi di tanah air. Ini marhabanan ya Allah, luar biasa. Ini dihadirkan sosok manusia untuk kita rahmatan lil alamin. Maka kembali lagi dalam agama kita diatur tuh bab syariat kitabud dzabaih, kitab penyembelihan. Supaya sama binatang pun ada sasaran katanya irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Irhamu, rahmati oleh kalian man fil ardi yang di muka bumi, yarhamukum, mudah-mudahan merahmati kalian yang di langit. Rahmati yang di bumi, mudah-mudahan di langit merahmati kita. Termasuk pak anjing. Anjing tuh jangan digalakin. Kita kalau ngeliat anjing kita main. Kalau ngeliat anjing banyak kita main. Gue gebuk lu, gue gotok lu. Katanya tuh aki-aki galak banget sama gue. Jangan. Anjing kasih makan juga. Kasih makan. Ashabul kahfi yang ke-8 anjing. Wasa minhum kalbuhum. Yang ke-8-nya kan ashabul kahfi 7 orang. Wasa minhum kalbuhum. Yang ke-8 itu anjingnya. Itu anjingnya namanya kitmir. Lah kata ulama, anjing aja tahu orang baik, orang tidak baik. Kenapa dia ikuti ashabul kahfi? Karena orang-orang soleh. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Sungguhnya mereka fitnah anak-anak muda. Innahum fityatun amanu bi rabbihim. Sungguhnya mereka adalah anak-anak muda fityatun yang beriman kepada Allah Tuhannya, wazidnahum, dan kami tambahkan mereka hidayah. Lah anjingnya kitmir, ini kitmir tahu tuh yang diikuti orang-orang soleh. Loh anjing aja tahu orang soleh bukan orang diikutin, makanya kita kalah sama anjing tuh. Kemarin kita milih orang yang salah, kemarin kita milih orang yang salah, pilih orang yang soleh, kalah sama anjing. Pada anjing aja tahu mana orang soleh mana orang tidak soleh, maka diintilin terus kemana-mana karena dia tahu yang diikuti orang-orang soleh. Kita kalah, makanya anjing jangan digalakin. Kata Nabi kalau ada anjing menggonggong sunnah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sunnah ada anjing menggonggong a'udzubillahi, sunnah ta'awud kalau ada anjing menggonggong. Bab kalau anjing menggonggong katanya dia sedang lihat setan. Makanya kalau film-film horor ada serem tuh hawanya. Kenapa? Anjing kalau menggonggong sedang lihat setan, maka ajaran kita a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi kembali, kalau anjing menggonggong dia sedang lihat apa? Anjing menggonggong sedang lihat apa? Setan. Anjing menggonggong sedang lihat, maka sunnah bilang a'udzubillahi minasyaitonir, bukan bacakan faida qara'tal Qur'an fasta'id billah, bukan Quran aja. Anjing menggonggong sunnah a'udzubillah. Karena kalau dia sedang menggonggong, dia sedang lihat setan. Maka terima kasih kita kepada anjing. Kita nggak lihat, yang lihat. Maka kalau ada anjing menggonggong, bulu berkuduk di rasanya. A'udzubillah. Nah, maka bapak-bapak kalau pulang malam digonggongin anjing jangan kesinggung ya. Ya kalau bapak-bapak pulang malam digonggongin anjing jangan kesinggung ya. Karena dianggap apa? Karena tadi kalau anjing menggonggong dia sedang lihat setan. Makanya kalau pulang malam digonggongin anjing jangan kesinggung. Kata anjing, ini setan baru pulang mancing dari pagi sampai malam tuh. Ini setan baru pulang mancing. Guguk. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sama ayam. Ayam itu kalau dia berkokok doa yang baik-baik. Dalam kitab At-Tuhfatul Mardiyah Syekh Abdul Majid Ali Al-Adwi itu ada kalamul hayawanat. Binatang-binatang tuh ngomong. Ayam termasuk ngomong tuh kukuruyuk. Subuhun quddusur rabbuna wa rabbul malaikati warruh.
Subuhun Quddusur Rabbuna wa Rabbul Malaikati warruh. Kukuruyuk udkurullah. Kukuruyuk intonasinya sama. Kukuruyuk idkurullah. Udkurullah ayyuhal ghafilun. Manusia yang lalai, bangun, bangun zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya dia kalau kukuruyuk jam 3. Jam 3, setengah 4 sampai subuh dia kukuruyuk karena dilihat malaikat-malaikat Allah turun ke bumi membawa rahmat dan berkah. Kita dibangunin. Saya mau nanya nih, orang sih dibangunin ayam apa membangunin ayam? Kita dibangunin ayam apa kita membangunin ayam? Ya kalah sama ayam. Jadi kita bangunin ayam apa ayam bangunin kita? Ada enggak di antara bapak-bapak jam 3 malam nongkrong di samping kandang ayam orang ada? Maling, mau nyolong itu. Jujur aja kita dibangunin nama makanya saya piara ayam biar kalau dia bunyi kita bangun tahajud. Kan dilihat malaikat-malaikat Allah turun ke bumi bawa berkah. Udkurullah ayyuhal ghafilun. Udkurullah itu bahasa kukuruyuk udkurullah. Zikir kepada Allah. Lagi berkah turun. Ayam tuh tahu tuh malaikat turun ke bumi. Makanya mohon maaf nih terima. Kalau ada ayam berkokok sunnah minta kepada Allah yang baik-baik. Mumpun rahmat berkah lagi turun ke bumi. Kalau ayam lagi kukuruyuk kita lagi ngapain? Kalau ayam lagi kukuruyuk jam 3 setengah 4 kita lagi ngapain? Kita lagi kukuruyuk juga. Kukuruyuk krokok aja ngorok. Kukuruyuk kita ngorok krokok. Makanya mohon maaf bukan hidup tidak berkah. Jadi bukan hidup tidak berkah, kita yang tidak peduli dengan keberkahan. Keberkahan turun kita nggak sambut dengan tahajud. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'asaka rabbuka maqamam mahmuda. Bangun malam biar ada makom kedudukan yang terpuji. Makanya mohon maaf bukan hidup tidak berkah, kita yang tidak peduli dengan keberkahan. Karena keberkahan turun kita tinggal tidur. Maka ayam tahu turun malaikat tuh turun bawa berkah bangun tahajud subhanallah. Makanya orang dulu kan hidupnya enak Pak. Orang dulu mah hidupnya enak. Kita nih harus lebih hebat dari orang dulu ibadah kita. Orang dulu tuh kalau mau wudhu keluar dari rumah. Kan sumurnya di kebun. Betul nggak? Orang dulu tuh kalau mau wudhu keluar rumah karena sumurnya di kebun. Sekarang kamar mandinya di mana orang sekarang? Ya kamar tidur, nih kamar tidur kamar mandi, betul. Kamar mandinya dalam rumah, dalam kamar tidur, kurang apa? Mesti kita lebih hebat tahajud kita dengan orang dulu. Orang dulu subhanallah mau tahajud keluar rumah dulu, nimba dulu jam 3 malam. Nah sekarang mah Masya Allah kamar tidur, kamar mandinya kamar tidur, bangun. Kalau malam suka bangun nggak? Suka bangun nggak? Ngapain? Ya bangun newer-newer doang. Tapi kalau bapak bangun malam, malaikat gerang ngambil pulpen nih, wah Rojali mau sholat nih, Rojali mau sholat. Dia bangun malam dia kencing, kata malaikat sial dangkalan. Gue pikir dia mau tahajud dia kencing doang, dia tuh pulpen bawaku dia banting, sial dangkalan. Gue pikir mau sembahyang dia kencing doang. Bangun, orang dulu beraknya di kebun, betul. Orang dulu beraknya di kebun, orang sekarang beraknya di mana? Dalam rumah kan? Iya gimana mau berkah orang rumah lu berakin, berak mah kebon, no, tai buangnya di kebon, nih rumah diberakin, gimana mau berkah rumah diberakin. Orang dulu kalau berak jadi beneran orang dulu yang berak di kebon, orang sekarang berak di dalam rumah. Beneran orang dulu yang beraknya di kebon, apa orang sekarang beraknya dalam rumah? Beneran mana? Beneran orang sekarang, bego orang dulu apa? Orang dulu beraknya di kebon, orang sekarang beraknya dalam rumah. Gimana berkah rumah lu berakin. Jadi beneran orang lu orang sekarang. Orang sekarang bego orang dulu apa. Orang dulu bener lah kebun gua. Gua berakin urusan gua. Sekarang kebun orang kita berakin. Masya Allah marahnya kebun. Lagi nongkrong lagi berak dibagel lari kepet-kepet kita. Nah, iya. Orang dulu benar sesuai dengan konteksnya lah kebun dia, ini kan modalnya cuma bisa jualin doang nih, bisa jualin kebun orang, betul nggak? Lo jangan nengok sampingnya dah, emang kerjaan lu pada. Orang dulu beraknya di kebun, ya kebun dia. Kalau orang sekarang berak udah kagak punya kebun, udah dijual, betul ya?
Tuh, mestinya ibadah kita lebih hebat dari orang dulu, Bang. Ya, ayam bangunin kita tuh, ada malaikat turun bawa berkah. Jadi kalau ngomong hidup kagak berkah, bukan kagak berkah, kita nggak peduli dengan keberkahan. Sambut keberkahan dengan tahajud. Rahmah lil alamin, Nabi ajan. Ayam tuh bangunin kita. Bagaimana ada datangnya rahmat Allah. Maka dia bunyi jam 3, setengah 4, jam 4 tuh kukuruyuk. Makanya ajengan-ajengan di Jawa Barat tuh miara ayam kelung. Bukan sekedar hobi, isyarat kalau dia bunyi berarti ada malaikat. Bukan ayam jago bunyi perempuan bunting gak ada lakinya, dukun itu mah. Ayam kukuruyuk, perempuan bunting gak ada lakinya. Enggak. Itu rahmat turun, kita sambut dengan ibadah. Rasulullah rahmatan lil alamin, rahmah bagi alam semesta. Makanya ada bab dilarang kita ngencingin lobang. Nabi larang kita ngencingin lobang, kata rahmatan lil alamin. Kata Nabi, innaha masakinu ikhwanukum minal jin. Nabi larang kita ngencingin ngobang karena itu masakinu ikhwanikum, tempat-tempat kediaman saudara kalian dari bangsa jin. Ya Allah, bangsa jin Nabi kan saudara kalian, maka jangan dikencingin tuh lobang, itu rumah dia. Manfaatnya banyak, ternyata banyak kobra ngumpetnya di lobang. Nah, kalau kita kencing di lobang, kobra kita dicatok sama kobra yang asli, menang mana kira-kira? Kita kencingin gitu, ada kobra nyatol. Jadi kobra kita dipatok sama kobra yang beneran yang mana? Nah, kalau kobra kita dipatol sama kobra itu lumpuh seumur hidup. Wa akhlak Rasulullah wa ma arsalnaka illa rahmatan lil. Ya Allah, Rasulullah mata indah rahmah. Maka inni lam ubas la'anan. Saya tidak diutus sama Allah la'anan, suka mengutuk-ngutuk. Sampai Nabi kita mengut makanan. Jadi kalau makan enak kagak enak makan aja. Makan enak kagak enak jangan diomongin. Oh ini basi makanan, jangan. Ngutuk makanan jangan. Makan enak nggak makan, jangan nggak enak nggak dimakan udah. Jangan dikatain. Ini kayaknya basi kagak enak nih, jangan. Larangan Nabi mengutuk-ngutuk makan, apalagi ngutuk manusia. Nih manusia semuanya kita hormati. Allahu Akbar. Yang tua, yang muda, yang tua hormati, yang muda sayang. Ini anak-anak kecil sayang ini. Irhamu man fil yarhamukum man fis sama. Maka Nabi katakan ada pintu surga babul farah, pintu kegembiraan. Liman ya Rasulullah, buat siapa? Liman farrahas sibyan. Itu pintu surga babul farah. Kan banyak yang senang sodakoh, babus sodakoh. Yang senang duha, babud duha. Yang senang puasa, babur rayyan. Yang sedang menggembirakan anak kecil, babul farah. Liman ya Rasul, liman farrahas sibyan, bagi orang yang suka menggirangkan anak kecil nih, bocah-bocah. Kayaknya yang muda-muda kalau bulan tanggal muda habis gajian lewat gang rumah banyak bocah, mampir dulu ke warung tuh beli telur cecek. Masih ada yang beli telur cecek enggak? Yang merah, hijau, kuning, biru ada. Mampir ke warung beli telur cecek, lewat gang awur aja dah. Cokok enggak kira-kira nih? Berebut enggak? Wah tuh masuk surga babul farah, pintu liman farrahas sibyan, untuk orang yang menggirangkan anak ke. Jadi agama kita ini penuh dengan rahmah kasih sayang. Enak sejuk beragama kita tuh. Ya sholatnya hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Tidak mukul kentongan, tidak mukul bel, tapi dengan azan. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Mau dibawa ke mana? Hayya 'alal falah. Ayo menuju kepada kebahagiaan, ketenangan, kedamaian, keselamatan falah. Jadi jangan bicara sholatnya, azannya saja penuh dengan makna. Hayya 'alas shalah, suruh ngapain? Suruh salat. Hayya 'alas shalah, suruh salat. Hayya 'alas shalah gimana? Ngapain? Ada yang hobi mancing sini? Ada yang hobi mancing? Jangan ditunjuk, saya tahu yang hobi mancing sini. Saya tahu yang hobi mancing, kayaknya orang kampung rawa nih, orang hobi mancing. Saya tahu mulutnya kayak ikan mujair nila. Hayya 'alas shalah. Suruh salat, mau dibilang hayya 'alal falah, menuju kebahagiaan, ketenangan, kedamaian. Bukan hayya 'alas shalah,
hayya 'alal ghina. Ayo salat biar pada kaya, biar pada kaya. Enggak, salat enggak bikin kaya. Salat enggak bikin kaya. Nanti kalau enggak kaya, nanti enggak sembahyang karena enggak kaya. Salat hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Saya mau nanya, pilih jadi orang kaya apa orang bahagia? Pilih jadi orang kaya, orang bahagia? Orang bahagia. Kenapa pilih bagi orang bahagia bukan jadi orang kaya? Saya pilih jadi orang bahagia bukan orang kaya. Kenapa milih orang bahagia bukan orang kaya? Kenapa? Hah? Saya pilih orang bahagia bukan orang kaya karena hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Sekarang pilih kaya, pilih bahagia. Pilih bahagia. Kenapa pilih jadi orang bahagia bukan orang kaya? Kenapa milih orang bahagia bukan orang kaya? Karena orang kaya belum tentu, orang kaya belum tentu, orang kaya belum tentu, orang kaya belum tentu pernah jadi orang kaya. Nah, sok tahu. Orang kaya belum tentu. Kalau ngomong pernah kaya, kalau belum pernah kaya kok agak percaya, tahu dari mana lu? Ustadz bener Ustadz, banyak duit nggak enak, banyak banget yang datang, betul nggak? Iya, kalau banyak yang datang nggak? In qalla mali fala khillun yusahibuni wa in zada mali fa kullun nasi khillani gitu. Kalau saya nggak punya duit, nggak ada yang mau nemenin saya. Kalau saya hartanya fa kullun nasi, semua manusia jadi saudara saya. Jadi kita pilih orang bahagia ya. Ya, karena orang bahagia lebih dari orang kaya belum tentu bahagia. Betul ente. Tapi saya nanya, pernah jadi orang kaya? Nah, tahu dari mana? Sok tahu berarti itu. Udah percaya saja, innaka la tukhliful. Kita kalau sholat itu mau dibawa bahagia. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Makanya orang dulu, berkahnya orang dulu, mikul dagang bawa kain bawa picin. Macul ke kebun bawa kain bawa nyawah, bawa kain bawa picin. Sembahyang di gubuk di kebun. Mikul tuh dari Pondok Pinang ke Jatinegara, di itunya keranjangnya ada kain pin, di mana ada langgar mampir sholat, itu berkahnya di situ. Sekarang saya mau nanya, yang mancing bawa kain bawa picing nggak? Kalau lagi mancing bawa kain bawa picing nggak? Iya, kagak berkah lu, udah ketahuan. Orang dulu memikul tuh dagang dari Pondok Pinang ke Jatinegara, itu di keranjangnya pici makain ada tuh, mana musolah mampir sembayang, itulah keberkahan. Makanya mohon maaf nih kalau ada nyanyian sayang sungguh sayang ganteng, sayang sungguh sayang ganteng tak sembahyang, Nabi Yusuf ganteng ya tetap, Nabi Yusuf ganteng ya tetap. Lihat orang ganteng soleh enak gak? Udah ganteng soleh, udah soleh Masya Allah, dunia dapat gantengnya, soleh akhiratnya. Udah ganteng soleh, udah soleh sayang sungguh sayang jelek. Ada yang jelek kagak sembahyang? Jangan nengok sampingnya. Sayang sungguh sayang hitam. Hitam kagak sembahyang panci. Bilal bin Rabah hitam ya tetap, Bilal bin Rabah hitam ya tetap. Orang hitam sembahyang enak, kena air wudhu. Ini udah hitam kagak sembahyang ya, kayak semur tahu yang udah kerendam 3 hari. Kalau semur tahu dimasak pagi, siang masih coklat. Nih semur tahu yang kerendam udah 3 hari, jeplak hitamnya. Makanya yang kagak sembahyang hitam dia berarti apa? Semur tahu, sayang sungguh sayang jelek. Ada yang jelek kagak sembahyang? Ada yang jelek kagak sembahyang? Ada, kunyuk. Kunyuk cakep nggak? Jelek. Nah, orang dulu dakwanya bijak, diajak nyanyi indung indung kepala gabus dong sekali-kali, pala lindung mulu, indung indung kepala. Ya jangan pala gabus karena ujungnya dung semuanya. Indung indung kepala lindung, hujan di udik di sini banjir, mendung apa? Anak siapa pakai kerudung, mata melirik kaki kesandung, kotok apa ya?
Nah pesan la haula, mata melihat. Ini pesannya tidak sembahyang, tidak puasa di dalam kubur. Itu pesan agamanya begitu. Jadi dakwah dulu bijak, diajak nyanyi, tapi ada pesan agama. Hujan gerimis, ikan bawal. Kasih tahu mak lu suruh pesmol, jangan digarmin mulu. Hujan gerimis aja, ikan bawal. Diasinin mulu, bosan pesmol kali, mak pesmol mak, jangan garmin. Hujan gerimis aja, ikan bawal. Si Udin nangis aja, ada Udin, mana Udin? Si Udin nangis aja bulan Syawal. Nah sunnah nikahin anak bulan Syawal, ada pesan apa? Bulan Syawal dikawin. Si Udin bulan Syawal dikawin nangis, Udin bego. Dikawin nangis. Din bego lu mau dikawinin nangis. Kalian mau dikawinin girang nggak? Girang udah kawin? Belum. Nah cari nanti kawinin bulan Syawal. Ini pesan maulid, tebarkan rahmah, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Jadi orang banyak ikrar syahadat karena apa? Sifat Rasulullah akhlakul karimah. Saya tutup. Ada putranya Abu Jahal namanya Ikrimah. Ikrimah tuh anaknya Abu Jahal. Abu Jahal ini biang kerok bener Pak. Maka kita atakum Ikrimatu mu'minan muhajiran. Wahai sahabat, Ikrimah mau datang berhijrah dan beriman mau masuk Islam. Fala tasubbu abahu, jangan kalian caci maki bapaknya. Itu kalau nggak dipesan sama Nabi, sahabat udah ngancem bener. Atakum Ikrimatu mu'minan muhajiran. Hai sahabat, Ikrimah mau datang ke Mekah, mau berhijrah dan beriman pada Allah. Fala tasubbu abahu, jangan kalian caci maki bapaknya. Kalau nggak dipesan sama Nabi, pasti sahabat yang ngancam, nih bapaknya biang kerok dulu nih, menghalangi dakwah Rasul, bahkan mengancam Rasul. Kalau nggak dipesan itu pasti ada caci maki. Inna sabbal mayyiti yu'dil hayya. Kalau kalian mencaci yang mati, menyakiti yang hidup. Kalau kalian mencaci bapaknya yang udah mati, nanti anaknya Ikrimah akan tersakiti. Maka fala tasubbu abahu inna sabbal mayyiti yu'dil hayya. Karena akhlak Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka tebarkan rahmatan lil alamin, biar agama ini jadi sejuk. Orang tertarik pada kita bukan gerakan-gerakan radikalisme, bukan, tapi kesantunan agama. Meskipun itu tetap juga tidak menghilangkan ketegasan amar ma'ruf nahi, tetap amar. Maka silakan ada mubalik kita dengan amar ma'ruf dengan caranya, ada juga memanggil dengan rahmatan lil alamin. Nah sekarang nanti Habib Nabil mau nerusin ceramahnya saya mau pindah nih, mau pindah ke Masjid Kubah Pondok Maharta ya, mudah-mudahan masih ada maulid sana. Ya ma'asyiral muslimin, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan negeri yang kita cintai menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Fatihah bil qabul tamami kulli sul wa naili khairi kullil ma'mul. Jabah likulli khair, hasilah likulli maqasid, dafian kullil asrar, biniyati syifa wal afiyah was salamah wal barakah wal rahmah wat ta'ah wal istiqamah. Summa ila hadrati sahibi syafa'ah Sayyidina Rasulullah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekali selawat ya, doain anak dan keluarga kita, guru-guru kita. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busra salatan tubashshiruna biha keluarga wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina dha ila yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim wa barik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.